Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel. Teman-teman yang berbahagia, kembali hadir MOC bersama teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala dukungan dan pastikan teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Kita masih dalam suasana pandemik. Berharap dan berdoa mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Seperti biasa, hari ini kita hadir untuk menyampaikan informasi-informasi yang ringan yang barangkali bisa menjadi teman untuk kita mencari pengetahuan ya. Nah, hari ini ada sebuah informasi yang kita sajikan masih kaitannya dengan COVID-19 yang belum selesai di negara kita, yaitu kehadiran vaksin. Yang kemarin ada informasi bahwa vaksin gotong royong yang sempat mau dijual belikan oleh pemerintah ya, mau dijual di apotek Kimia Farma gitu ya, kemudian dibatalkan oleh pemerintah sendiri ya. Nah, ini bukan vaksin gotong royong tetapi vaksin Nusantara. Nah, vaksin Nusantara kita tahu ya, kalau ngomongin vaksin Nusantara pasti berhubungan dengan Dr. Terawan. Ayo kita simak apa yang disampaikan terbaru dari Dr. Terawan tentang vaksin Nusantara. Kita simak videonya. Saya sungguh berbahagia karena begitu majunya Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto selaku Rumah Sakit Kepresidenan mampu menunjukkan jati diri di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya membuat dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya, termasuk terakhir dari New York dan sebagainya, karena di Elsevier sudah terbit jurnal ya, PubMed. Itu isinya adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara, the beginning of the end, cancer and COVID-19. Artinya apa? Dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang akan menyelesaikan hal ini termasuk COVID-19 adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Tadi kita bisa melihat apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber Dr. Joni begitu gamblang. Bagaimana perbedaan antara konvensional vaksin dengan vaksin yang berbasis dendritic cell atau yang kita sebut intervensional dan sebagainya, karena kita melakukan intervensi di luar tubuh manusia. Dan itu sangat safety karena kita memang sudah lama berkecimpung di pembuatan dendritic vaksin itu dengan tim Dr. Nyoto selaku moderator itu bersama-sama dengan kita semua sudah mengembangkannya jauh-jauh hari untuk penanganan kanker. Kita hanya mengubah antigennya menjadi antigen artificial tadi atau antigen rekombinan COVID-19, SARS-CoV-2. Artinya apa? Artinya kita bisa menyesuaikan kapan saja, mau mutasi kayak apa bisa kita sesuaikan. Dampaknya apa? Ketahanan kesehatan nasional menghadapi pandemi ini bisa kita atasi dengan membuat imunitas yang baik buat setiap warga negara. Problem kedepannya hanya orang selalu berpikir bagaimana ini bisa massal. Urusan massal itu simpel sekali. Itu adalah urusan inovasi yang akan gampang sekali kita buat. Apalagi tadi moderator juga mengatakan sangat simpel buatnya, sangat sederhana buatnya. Penyimpanannya juga tidak membutuhkan inkubator yang khusus, yang sangat simpel. Kalau secara teknis apa yang sudah dikemukakan juga oleh pembicara adalah begitu simpelnya teknologi ini. Yang paling penting adalah kita segera mempublikasikan untuk menjadi evidence. Itu kuncinya. Tidak usah berdebat di bidang seolah-olah ini vaksin yang kayak apa, itu tidak penting. Nama itu juga sudah dunia katakan namanya sebagai dendritic cell vaksin imunoterapi. Kalau kita menyebutnya yang gampang di Indonesia ya vaksin Nusantara. Dan itu
betul-betul karya yang memang sudah dirintis oleh TNI Angkatan Darat, khususnya RSPAD Gatot Subroto. Kalau tidak salah kita 2015 sudah memulainya ya Mas Nyoto ya, 2015 kita sudah memulainya. Jadi bayangkan, kita sudah punya teknologinya, kita tinggal mengembangkannya, dan kita bisa menjadi negara pertama di dunia yang mengembangkan dendritic cell vaksin imunoterapi yang dunia juga sudah menyetujui menjadi atau menghipotesiskan untuk menjadi the beginning of the end, mulai untuk mengakhiri COVID-19. Soal hipotesisnya nanti diterima, H0 itu diterima atau ditolak, itu tidak ada persoalan. Yang paling penting adalah kita buktikan dengan riset, dan kemampuan RSPAD ini di bidang riset sudah tidak meragukan lagi. Dan kita bersyukur teman-teman di RSPAD begitu sangat effort dan sangat profesional untuk mengembangkannya. Saya sangat bangga pernah duduk di RSPAD, dan saya akan terus bangga mengenang semua junior saya begitu bekerja sangat antusias, dipimpin oleh KRSPAD, dan saya yakin organisasi ini bisa mencetuskan solving atau pemecah permasalahan yang sekarang melanda dunia. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Menurut saya itulah yang harus kita gaungkan. Kalau secara teknis simple, nanti kita bisa ajarkan semua ya Pak Nyoto ya. Mengenai teknis pembuatan dendritic cell vaksin itu sangat mudah, sangat simple, bisa diterapkan. Kebetulan saya dan juga teman-teman sebagian yang ada di sini sudah menjadi relawan, dan kita bisa merasakan efek imun yang kita peroleh dari vaksinasi Nusantara, produk kita sendiri, dan rasanya enak. Dan mudah-mudahan ini bisa memecahkan kebuntuan selama ini. Meskipun sudah divaksin konvensional tidak ada masalah untuk divaksin Nusantara. Vaksin imunoterapi ini kalau dalam literatur dikatakan pengaruhnya adalah berpuluh tahun. Jadi ini akan awet dalam jangka panjang. Ya, saya tidak menggunakan istilah lain, saya mengikuti literatur aja bahwa efek T-cell memorinya adalah berpuluh tahun. Dan ini menurut saya akan menjadi sebuah legend buat RSPAD Gatot Subroto selaku rumah sakit yang milik TNI yang terdepan, dan kita percaya kita akan bisa ikut serta mengatasi masalah pandemi dunia ini dengan baik. Dan saya percaya akan effort dan ketulusan dari teman-teman semua di sini untuk bisa membantu bangsa dan negara di dalam menghadapi masa pandemi ini. Terus berjuang Dr. Joni dan tim, dan juga Mas Nyoto dan semua yang ada di sini dipimpin oleh KRSPAD Dr. Budi, legend Dr. Budi, untuk terus jangan takut, jalan terus ke depan. Dan saya sudah merasakan sendiri sangat enak, dan saya percaya safety-nya tinggi. Karena itu terus kerjakan secepatnya untuk kita bisa masuk ke uji klinis 3 sehingga kita bisa segera memaparkannya ke dunia. Dan mudah-mudahan dari hasil yang sebelumnya uji klinis 1 dan 2 kita akan segera publikasikan secara internasional, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua diberkahi di dalam berjuang mengatasi pandemi bersama-sama dengan rakyat, bangsa, dan negara, dan juga bersama umat manusia di dunia. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, sebuah informasi yang disampaikan oleh Dr. Terawan ya, sebagai salah satu penggagas yang mengikuti riset dari vaksin yang konon dikembangkan oleh bangsa kita sendiri, tetapi sempat kemarin agak diperlambat, agak susah untuk dapat izin uji klinisnya, tetapi kemudian diambil alih oleh
RSUPAD Gatot Subroto Jakarta, dan sekarang sedang proses finishing untuk segera bisa digunakan gitu ya. Kita tentu ini menjadi sebuah berita yang menggembirakan, berita membahagiakan buat kita semuanya, karena kehadiran vaksin Nusantara bisa menjadi sebuah angin segar yang menjadi solusi barangkali dalam menanggulangi dampak dari adanya virus COVID-19 ini. Setelah diakui dunia, ya tadi sempat disampaikan oleh Pak Dr. Terawan bahwa virus ini sudah mulai menjadi pembicaraan dunia. Mudah-mudahan bisa segera diakui oleh dunia, karena beberapa negara sudah mulai berbicara tentang virus Nusantara ini. Kita punya teknologinya, punya SDM-nya, dan optimis lah seperti yang disampaikan Pak Terawan tadi. Kita optimis bangsa kita bisa memproduksi vaksin secara mandiri. Kita bisa menjadi salah satu pemecah masalah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan kalau bukan kita, kata Pak Terawan tadi, siapa lagi? Betul ya? Itu aja teman-teman semuanya, singkat informasinya terkait dengan vaksin Nusantara. Mudah-mudahan menjadi harapan baru untuk kita semuanya. Dan pastikan teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan, pandemi ini belum berakhir. Terima kasih atas segala kebersamaan teman-teman semua. Kita akhiri, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.